anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak-anak yang dihadapkan dengan perkara hukum. Dia merupakan anak yang cukup berprestasi, kemudian juga merupakan anak yang cheerful, cuma dia harus menjadi korban dari tindakan kekerasan seksual. Untuk tanda-tanda korban kekerasan, setiap individu itu bisa berbeda-beda. Nah, biasanya anaknya dikenal dengan anak yang cheerful, anak yang extrovert, yang suka berbaur dengan teman-temannya, suka ngobrol, gitu, ekspresif. Tiba-tiba dalam suatu waktu anak ini cenderung jadi pasif, mengurung diri. Tapi kalau bicara soal trauma, kira-kira trauma apa saja sih yang mungkin dirasakan oleh anak sebagai korban? Halo Sobat Podcast PKPA, kembali lagi di podcast Yayasan PKPA. Let's talk deeper about child protection. Nah, di podcast kali ini kita akan kembali membahas topik yang gak kalah seru, yang sangat hangat bisa kita perbincangkan, yaitu terkait mengenal dampak kekerasan terhadap kesehatan mental anak. Nah, teman-teman, di podcast kali ini kita juga sudah mengundang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Kak Sarah Aisyah Ahmad selaku staf konselor PKPA. Halo Kak Sarah. Halo teman-teman. Oke, boleh dong Kak Sarah kenalin diri kakak ke teman-teman yang di rumah. Halo teman-teman, nama aku Sarah Aisyah Ahmad. Aku kebetulan adalah staf konselor di PKPA yang biasa menangani isu terkait kekerasan pada anak. Salam kenal semua. Salam kenal Kak Sarah. Nah, sekarang kita udah kenalan sama Kak Sarah, jadi mungkin kita bisa langsung aja ya teman-teman menggali lebih dalam nih terkait pengalaman Kak Sarah selama mendampingi anak yang mengalami kekerasan maupun trauma. Oke, pertanyaan pertama nih Kak Sarah. Boleh nggak kakak ceritain terkait pengalaman kakak yang paling berkesan selama menangani kasus ABH atau anak yang berhadapan dengan hukum? Nah, sebelum itu mungkin teman-teman nih Kak di rumah baru nih mengenal terkait ABH atau baru mendengar gitu ya Kak. Boleh dong dijelasin dulu sama Kak Sarah ABH itu apa sih? Oke, ABH apa sih? ABH itu anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak-anak yang dihadapkan dengan perkara hukum, baik itu anak sebagai pelaku, anak sebagai korban, maupun anak sebagai saksi. Nah, jadi ketika kita berbicara terkait ABH atau anak yang berkonflik dengan hukum, tidak serta-merta terkait hanya anak pelaku dan anak korban saja, tetapi anak yang sebagai saksi juga ikut terlibat di dalam kategori anak yang berhadapan dengan hukum. Oke. Langsung berarti boleh nggak ada cerita ini? Tadi kan kita udah tahu ABH itu ada terkait anak berhadapan dengan hukum, tadi adalah anak yang sebagai saksi, anak sebagai korban gitu kan. Terus juga ada anak sebagai pelaku gitu ya Kak. Lalu pengalaman nih Kak yang paling berkesan, kira-kira boleh dong diceritain ke teman-teman? Waduh, kalau pengalaman yang paling berkesan kayaknya semua pengalaman berkesan. Betul. Cuman mungkin yang saat ini lagi kita tangani juga salah satu kasus yang cukup menarik dan paling berkesan juga untuk aku, karena di sini dia merupakan anak sebagai korban, dia merupakan anak yang cukup berprestasi, kemudian juga merupakan anak yang cheerful, cuma dia harus menjadi korban dari tindakan kekerasan seksual. Nah, namun kehadiran orang tua yang cukup peka dan dukungan support dari komunitas juga membantunya untuk kembali menata diri, membangun lagi rasa percaya dirinya menjadi lebih baik, dan tentunya orang tua sangat tanggap langsung datang ke kantor kita saat itu untuk melakukan sesi konseling bersama kita di sini. Dan setelah melakukan beberapa kali sesi konseling, kita melihat bahwa banyak terjadi perubahan yang responsif, di mana ketika mungkin pas awal datang anak cenderung tertutup, anak cenderung menutup diri, murung, nangis, dan menganggap bahwasannya dia merasa rendah diri dan tidak percaya bahwasannya dia akan dapat menjadi individu yang lebih baik lagi setelah kejadian ini. Namun ketika proses berlangsung, ketika kita sebagai pendamping dan konselor mampu membentuk rasa aman dan nyaman untuk anak, akhirnya anak mampu untuk membuka dirinya, berbagi cerita luka yang ia hadapi, dan mampu untuk membangun dan tumbuh bersama untuk menjadi individu yang lebih baik. Dan tentunya teman-teman, lingkungan, keluarga itu sangat-sangat mensupport hal tersebut, sehingga
perubahan-perubahan progres ini bisa cepat. Menurut saya termasuk Termasuk kategori ya, yang Kak, ya? cepat gitu Oke, ya oke, untuk oke. perubahan di setiap pertemuan yang kita temui seperti itu. Oke, berarti tadi kaitannya dengan bagaimana kita mensupport si anak Ya, juga ya, Kak, ya. betul. Jadi akhirnya pun progres yang terjadi dari anak tersebut pun terlihat masif gitu kan, Iya, Kak, lebih cepat juga gitu ya. Nah, betul. tadi bicara soal pengalaman Kakak nih kan mendampingi anak-anak yang mungkin mengalami kekerasan, apapun bentuk kekerasannya gitu kan, Kak. Nah, terkait itu juga pasti kan kita juga turut melihat biasanya ada tanda-tanda nih, Kak, bagi anak-anak yang mengalami kekerasan gitu kan. Mungkin boleh juga Kak dijelasin ke teman-teman tanda-tanda apa sih yang bisa kita ketahui mungkin di awal di mana kita perlu identifikasi dulu nih anak-anak ini adalah merupakan korban kekerasan gitu, Kak. Oke, untuk tanda-tanda korban kekerasan setiap individu itu bisa berbeda-beda. Nah, tapi perlu diingat bahwasannya bahasa paling jujur itu adalah biasanya bahasa nonverbal Nonverbal gitu. ya, Kak. Dan perubahan-perubahan melalui perilaku, perubahan emosional, perubahan dalam fisik juga bisa sih termasuk di dalamnya, atau penarikan diri dari lingkungan sosial itu biasanya Oke. cenderung paling tampak dan itu tidak bisa dibohong-bohongi biasanya seperti itu. Nah, biasanya anaknya dikenal dengan anak yang cheerful, anak yang extrovert, yang suka berbaur dengan teman-temannya, suka ngobrol gitu, ekspresif. Tiba-tiba dalam suatu waktu anak ini cenderung jadi pasif, mengurung diri, menarik diri, lebih banyak murung. Nah, itu perlu untuk kita pertanyakan kenapa dia bisa berubah dalam waktu yang cukup signifikan seperti itu dari karakter yang biasanya dia tampilkan di umum seperti itu. Tapi untuk anak kecil yang mungkin eee, di bawah umur 10 tahun yang cenderung mungkin dalam mengekspresikan diri itu tidak melalui kata-kata gitu kan, perubahan-perubahan perilaku seperti tiba-tiba yang awalnya sudah berhenti mengompol, tiba-tiba jadi ngompol lagi. Oh, ada juga Ada seperti itu juga ya, Kak? seperti itu, atau misalnya mengalami gangguan mimpi buruk, atau bahkan yang awalnya anaknya tuh lahap makannya, tidak pernah GTM gitu, tiba-tiba anak ini bisa jadi GTM, susah makan. Atau Oke, bahkan yang lebih oke. parahnya juga, dia jadi terlalu melekat kepada orang tuanya, padahal biasa dia sama siapa saja sudah mau, tapi ini tiba-tiba dia hanya ingin bersama orang tuanya saja. Nah, perubahan-perubahan perilaku nonverbal inilah yang paling sering harus kita respon atau harus kita peka bahwasannya apa yang menjadi penyebab perubahan-perubahan ini terjadi pada anak. Mungkin seperti itu. Oke, jadi tadi ada banyak ya Kak bentuk-bentuk awal yang bisa, bentuk kekerasan awal yang bisa kita identifikasi Mhm. gitu kan Kak. Utamanya adalah terkait perilaku anak tersebut ya, Iya, perlu juga. kita lihat Betul. gitu ya. Perubahan perilaku anak itu kan kita bisa bilang juga mungkin ada kaitannya dengan trauma yang dia alami gitu kan Kak. Tapi kalau bicara soal trauma, kira-kira trauma apa saja sih yang mungkin dirasakan oleh anak sebagai korban apabila ia mengalami kekerasan itu sendiri Kak? Trauma pada anak itu ada banyak macamnya, bisa dalam bentuk trauma psikologis, trauma emosional, perilaku, maupun sosial. Nah, kalau secara emosional sendiri mungkin seperti ditunjukkan dengan rasa kecemasan berlebihan, kemudian dia juga mungkin rasa rendah diri, mungkin kemudian kalau secara psikologis mungkin seperti PTSD atau post traumatic disorder. Jadi dia trauma yang terjadi atau muncul setelah pasca kejadian, dan itu banyak macamnya juga bentuknya. Salah satunya bisa rasa rendah diri, percaya dirinya menurun, kemampuan konsentrasinya juga menurun gitu. Kemudian dalam secara sosial gitu atau secara perilaku bisa dalam bentuk perilaku agresif, misalnya dia jadi lebih emosional, tidak terkontrol dirinya, kemudian dia ya tadi seperti anak-anak dia bisa jadi ngompol balik gitu, atau misalnya dia mimpi buruk dan lain sebagainya. Jadi trauma yang tidak ditangani dengan baik ini tentunya akan memiliki pengaruh jangka panjang untuk perkembangan anak, sehingga ketika trauma ini tidak diselesaikan dengan baik tentu akan menghambat baik dari sisi perkembangan kognitif, kemampuan belajar, kemampuan membangun hubungan sosial juga tentunya akan menjadi penghambat seperti itu.
Oke. Jadi tadi memang untuk trauma sendiri ada banyak ya Kak, ada psikis, emosional, sosial, terus juga dampaknya pun luar biasa ya Kak, bahkan sampai ke diri anaknya sendiri Betul. begitu ya. Nah, mungkin selanjutnya nih Kak, kita udah bicara soal bentuk-bentuk, ataupun tanda-tanda bagi anak yang mengalami kekerasan sebagai korban kekerasan tadi ya Kak, terus juga ada bentuk traumanya juga ya kita bahas. Nah, mungkin dari penonton podcast kita kali ini juga ada yang dia adalah orang tua ya Kak Sarah, mungkin juga ada di antara para orang tua yang sedang menghadapi situasi yang mungkin sayangnya kita tidak bisa bilang, mungkin cukup sedih juga lah Kak. Maksudnya, ya kita harapannya tidak ada orang tua yang mengalami yang seperti ini, namun mungkin ada nih Kak orang tua yang sedang menghadapi situasi ini gitu kan Kak. Jadi kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh orang tua jika mengetahui nih anaknya merupakan korban kekerasan, agar proses pemulihan anaknya itu sendiri bisa berjalan dengan baik gitu, Kak. Oke, yang pertama tentunya adalah, kenali dulu anaknya, dan yang kedua, kenali anaknya tuh maksudnya gini, bagaimana di situasi seperti apa anak itu mengalami, kekerasan itu sendiri. Jadi ketika sudah tahu, maka kita harus menyelamatkan dulu anak, keluarkan anak dari situasi berbahaya itu sendiri, pindahkan anak dengan posisi yang lebih aman. Ketika misalnya rupanya sekolahnya menjadi tempat yang tidak aman untuk anak, mungkin untuk sementara kita bisa untuk, merumahkan dulu anak dengan kondisi anak apakah sudah sambil berproses gitu, anaknya sudah merasa lebih tenang, tidak lagi dalam situasi menekan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kita juga harus, membangun rasa percaya pada anak. Jadi anak ini kan ketika berbicara mungkin kepada orang tuanya takut orang tuanya marah, Betul, takut orang tuanya nih menghakimi. Jadi yang pertama adalah kita sebagai orang tua juga harus berani menyiapkan dulu nih ruang aman juga untuk anak bercerita. Anak mungkin tidak punya ruang bercerita kecuali kepada orang tua atau temannya. Dan kita sebagai orang tua adalah harus mempersiapkan diri juga untuk membangun rasa aman dan rasa percaya anak agar mereka mau mulai terbuka kepada kita. Dan ketika anak sudah mulai mau terbuka, kita juga harus belajar untuk eh, menahan, ekspresi. Ekspresi itu kita jangan juga jadi langsung menunjukkan ekspresi marah, ekspresi terkejut, ekspresi yang, terlalu aktif gitu kan. Nah, kita harus memberikan, ketenangan juga dan memastikan bahwasannya anak merasa aman dan nyaman ketika berbicara kepada orang tuanya. Yang ketiga tentunya adalah bawa kepada tenaga profesional, baik itu ke psikolog maupun ke konselor atau lembaga pelindungan anak lainnya, di mana tentunya kita sebagai orang tua memiliki keterbatasan dan kita perlu untuk membawa anak-anak kita ke tenaga profesional yang memiliki memang skill untuk pemulihan anak lebih baik. Dan yang keempat adalah tentu selalu support dan pastikan bahwasannya anak berada di lingkungan amannya, dan ketika orang tua mampu merangkul, keluarga mampu merangkul, teman-teman komunitas mampu merangkul, tentu dalam proses pemulihan ini anak-anak akan cenderung mampu lebih berkembang pesat dalam memperbaiki diri dan menata kembali dirinya setelah mengalami kejadian-kejadian tidak menyenangkan sebelumnya. Oke, berarti memang bagi orang tua ya Kak, itu memang peran orang tua itu sangat penting gitu ya untuk proses pemulihan anak, dari mulai mendukungnya, terus juga memantaunya, kemudian juga kalau misalnya dinilai memang membutuhkan tenaga profesional, maka harus ada keinginan atau pendorong dari orang tua untuk membawa anak tersebut ke pihak-pihak yang memang sudah memiliki kemampuan lah untuk. Iya, profesional, Betul, betul. Oke, jadi, untuk podcast hari ini kita udah selesai nih Kak Sarah. Mungkin boleh nggak sedikit closing statement dari Kak Sarah untuk teman-teman, untuk orang tua, maupun siapapun yang sedang melihat podcast kita pada hari ini? Oke, untuk teman-teman semua yang mungkin pernah menjadi korban atau pernah mengalami tindakan kekerasan, tidak perlu takut untuk menyuarakan atau melaporkan segala bentuk tindakan kekerasan yang kalian alami. Dan apabila kalian mengalami rasa trauma akibat kejadian tersebut, tidak perlu malu dan tidak perlu takut juga untuk segera menghubungi tenaga profesional agar perasaan dan rasa yang kalian rasakan itu dikelola dengan cara yang lebih baik, sehingga kalian mampu untuk menata diri kalian menjadi individu yang lebih tenang dan lebih baik lagi ke depannya.
Oke, Kak Sarah, Oke. closing statement yang luar biasa dari Kak Sarah. Terima kasih Kak Sarah sudah meluangkan waktunya untuk Terima hadir di kasih podcast lah. PKPA. Semoga ada banyak perbincangan-perbincangan yang daging juga nantinya ya Kak Oke. Sarah. Sekian dari kami. Terima kasih teman-teman yang sudah mantengin dari tadi. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Dadah.